Perkenalkan, nama saya Nelviana Sitanggang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah globalisasi media dari Bu UIB, yaitu tentang menjelaskan bagaimana globalisasi hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi hukum. Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Dalam banyak perbicaraan dan bahasan sering diutarakan bahwa globalisasi hukum di berbagai bidang, semisal globalisasi di bidang ekonomi, teknologi harus diikuti dengan globalisasi hukum. Artinya, globalisasi hukum berada di belakang globalisasi bidang lainnya, di mana bahwa globalisasi ekonomi merupakan manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi sosial, di mana transaksi dan lalu lintas ekonomi dan perdagangan tidak lagi terkait pada asal negara dari berbagai sistem hukum dan tradisi. Maka globalisasi ekonomi harus diikuti globalisasi hukum. Adapun dampak positif dari globalisasi hukum yaitu yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan tuntutan terhadap dilaksananya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, menguatkan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. Dan adapun dampak negatif dari globalisasi hukum yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat sering mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan tidak dipenuhi. Masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, munculnya reaksi-reaksi keras dari berbagai rakyat Indonesia terhadap peristiwa atau tragedi yang terjadi di suatu negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, globalisasi dan pengaruhnya pada kehidupan hukum, yakni kian tak lagi gampang dikontrol oleh kekuasaan sentral negara nasional, telah mengundang perhatian yang serius dari berbagai pengkaji dan pembuat kebijakan dimanapun, baik yang nasional maupun internasional. Sekian penjelasan saya tentang globalisasi hukum. Jika ada perkataan saya yang kurang atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.